Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Yo memasuki modul yang ketujuh, yaitu terkait membahas penyelesaian masalah usaha Anda. Karena setelah berputar, setelah ada strategi Blue Ocean, tetap nanti akan muncul problem-problem usaha. Nah, ini ada tekniknya, yaitu creative thinking skill ya. Ini harus dipelajari dan harus dikenalkan kepada seluruh anggota usaha. Kita mulai ini creative thinking skill. Baik, kita akan ini penyelesaian masalah yang muncul di dalam kegiatan operasional usaha Anda. Ini strategi toolnya adalah creative thinking strategi ya. Di sini Coach akan mencoba menyampaikan. Nah, ini kontennya yaitu faktor-faktor penghambat kreativitas. Seringkali buntu, seringkali nggak ada ide apa. Nah, ini ada penghambat-penghambatnya kita harus kenalin. Ada 3 komponen kunci membangun kreativitas. Nah, ini pimpinannya juga harus melihat, membaca situasi daripada tim yang ada di dalam organisasi usaha Anda. Ya. Kemudian yang keempat, metode menerapkan creative problem solving. Nah, ini harus dididik teman-teman yang ada dalam organisasi usaha supaya kreatif menemukan solusi-solusi untuk kelancaran kegiatan usaha Anda. Kiat jitu untuk menciptakan iklim yang kreatif, sehingga ini dibangun iklim-iklim semacam ini ya. Don't believe to the expert ya. Televisi tidak akan mungkin bertahan di pasar lebih daripada 6 bulan. Orang akan bosan dan letih memandang kotak setiap malam. Nah, ini adalah perumpamaannya ya. Nah, ini itu sebuah temuan yang hebat, namun siapa yang mau menggunakannya? Nah, ini ada US President of Rutherford B. Hayes. Dia after participating in trial and telephone, ya. Ini yang beliau menggambarkan adalah seperti ini. Itu sebuah temuan yang hebat, namun siapa yang mau menggunakannya? I think there is a world market for about 5 computer, ya. Nah, ini beberapa, jangan percaya expert. Transportasi dengan kuda akan terus bertahan. Otomobil hanyalah sekedar tren sesaat. Ternyata faktanya tidak ya. Dan tetap membeli saham perusahaan ini adalah pengacara tersebut mengabaikan nasihat itu dan tetap membeli saham perusahaan baru tersebut dengan 5.000 US dollar. Berapa tahun kemudian nilai sahamnya, investasinya telah menjadi 12 juta US dollar. Itu yang dimaknain adalah jangan percaya sama expert. Kalau memang itu Anda believe, Anda yakin, eksekusi. Nah, blok konseptual dalam kreativitas ini adalah ada blok yang menghambat kreativitas, itu membuat asumsi sendiri, mengikuti aturan, terus kemudian blok yang mendorong kreativitas, yaitu mengecek asumsi, mendobrak aturan-aturan. Nah, itu biasanya akan muncul kreativitas baru ya. Kemudian terus mengandalkan logika, takut gagal. Nah, ini akan memblok namanya kreativitas. Tapi kalau mendorong kreativitas, memanfaatkan imajinasi, intuisi, keberanian mengambil risiko, ini penting juga di dalam yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi Anda. Nah, blok konseptual itu adalah penghambat mental yang membatasi kita dalam mendefinisikan masalah, membatasi alternatif solusi, pemikiran yang mungkin relevan. Ya, ini blok konseptual ya. Kian banyak pendidikan formal yang dimiliki secara individu, kian banyak pengalaman yang didapatkan dalam pekerjaan, membuat makin kurangnya kemampuan untuk memecahkan permasalahan dengan cara-cara kreatif. Nah, ini blok, masih bicara blok konseptual, pendidikan formal seringkali menghasilkan jawaban yang benar, aturan secara analitis atau batas-batas pemikiran. Kemudian pengalaman dalam pekerjaan mengajarkan cara yang dianggap tepat untuk melakukan sebuah kebiasaan yang dianggap paling benar. Ujung-ujungnya individu kehilangan kemampuan untuk bereksperimen dan berimprovisasi. Tipe-tipe blok konseptual ada 2, konstansi sama compression, yaitu berpikir secara vertikal, one thinking language, yang satunya adalah distinguishing figure from ground, batasan artifisial ya. Tetapi tipe blok konseptual ada satu lagi, complacency ya. Nah, ini adalah istilahnya ini non-intuitiveness dan non-thinking ya. Kemudian konstansi, berpikir secara vertikal, mendivisikan masalah hanya dengan satu cara untuk mempertimbangkan pandangan alternatif. Sebaliknya, pemikiran lateral menghasilkan cara pandang permasalahan alternatif
dan menciptakan beragam cara-cara untuk mendefinisikan masalah. Nah, ini one thinking language ya, hanya untuk menggunakan satu bahasa, tidak mengindahkan bahasa lain, bahasa simbolik, matematika, smelling, takut kebahagiaan, penggambaran. Nah ini adalah compression ya, gagal menyaring informasi yang tidak berkaitan dan tidak relevan, ketidakmampuan untuk membedakan informasi penting dan informasi yang tidak penting. Nah, ini batasan artificial, terlalu sempit dalam mendefinisikan batas permasalahan. Nah, ini akan juga memblok kreativitas kita ya. Nah, ini komplasensi, non-inquisitiveness, enggan dan tidak terlatih untuk mengajukan pertanyaan, malu bertanya istilahnya. Kadang-kadang tidak mampu mengatasi permasalahan karena malas mengajukan pertanyaan atau tidak aktif menggali data dan informasi. Eranya digital, kita tinggal searching, tinggal cari tahu, masukin aja solusi membuat nasi goreng supaya menjadi pedas, nasi goreng supaya tidak menjadi pedas. Nah, itu ada teknik-tekniknya dan ada solusinya. It's very simple. Dunia digital bisa ditanyakan ke istilahnya Mbah Google di situ. Ya, ini juga tinggal Anda baca. Nah, ini 3 komponen kreativitas. Ada keahlian, ada motivasi, ada creative thinking skill. Ini 3 komponennya ya. Kemudian keahlian memang harus dimiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan. Motivasi. Harus ada selalu motivasi dari teman, dari atasan, dari lingkungan untuk mendorong proses berpikir kreatif ya. Creative thinking skill. Kreatif akan muncul jika memang kita dibekali creative thinking skill yang memadai. Nah, ini paradoxical karakteristik or creativity group. Beginner mind itu experience, kemudian freedom, disiplin, play itu secara profesional, improvisation itu adalah planning ya. Myth about creativity. Smarter you are, the more creative you are. The young are more creative than old. Nah, itu memang ada beberapa paradoks seperti itu ya yang harus diinikan. You can not manage creativity. Creativity is solitary act gitu ya. Method and define problem creatively. Nah, itu caranya gimana? Metode untuk mendefinisikan masalah. Nah, ini metode Kipling, metode problem statement, metode challenge. Nah, ini ada beberapa ini metode. Pertama harus dilakukan 5W1H. What, where, when, why, and how. Ini penting Anda lakukan ya. Kemudian apa masalahnya, di mana terjadinya, kapan terjadinya. Nah, ini Anda harus seperti itu melakukannya. Nah, ini ada problem statement, masalahnya sebenarnya. Diskusikan apa masalahnya sebenarnya. Lebih dahulu secara akurat mendefinisikan masalahnya dulu. Ya, kemudian problem statement, jika sudah tahu problemnya, setengah dari solusi, jika kita mendefinisikan problem statement dengan baik, penyusunan solusi yang kreatif akan menjadi jauh lebih mudah. Ini metode challenge. Metode ini artinya mendorong kita untuk menantang, men-challenge segenap prakonsepsi, asumsi, dan pikiran kita mengenai sebuah masalah. Asumsi mengenai tidak mungkin, tidak bisa dilakukan, atau batasan berpikir, coba untuk didobrak dan di-challenge. Nah, apakah mobil itu harus berjalan di darat? Apakah bekerja harus selalu di kantor? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan ini Anda harus dobrak dan harus tentukan solusinya ya. Metode untuk menciptakan pemikiran kreatif. Nah, ini metode menciptakan kreativitas. Itu adalah attribute listing, brainstorming, visioning ya. Attribute listing apa? Silahkan Anda baca di sini ya. Breakdown menjadi serangkaian atribut. Metode ini bersifat rasional dan cocok untuk orang-orang yang menyukai pendekatan secara analitis. Kemudian, nah ini selanjutnya Anda baca ya. Brainstorming, selalu berdiskusi, bertanya, diurusi mungkin sekitar 30 menit, 10 menit, 60 menit, nanti mendapatkan input dari beberapa isi kepala dari setiap anggota di dalam grup. Kemudian brainstorming rule, ini silahkan baca. Kemudian visioning pada dasarnya adalah membayangkan masa depan yang brilian dan inovatif. Berpikir secara imajinatif mengenai apa yang Anda ingin raih. Kadang-kadang perlu namanya irrational dream, tetapi kita harus memikirkannya to achieve dengan rasional strategi. Itu yang harus paling penting ya. Nah, ini adalah silahkan gunakan aja menciptakan iklim. Nah, ini suasananya karyawan juga harus dibuatkan. Ada inovator diberi penghargaan, ada karyawan yang memiliki akses terhadap berbagai macam sumber pengetahuan, informasi mengalir dengan bebas, pemikiran yang baik dan inovatif didukung penuh oleh top manajemen. Nah, ini iklim harus dibuat. Creating creative climate ya. Motivation, empowerment, challenge, fun, freedom, time, support. Nah, ini penting. Dynamism of
openness, experimentation, trust, risk, debate, dialog, energi, ini penting sekali ya untuk membuat iklim di dalam sebuah organisasi. Jadi jangan orang munculin ide langsung didebat, dipatahkan, suruh dia gali. Karena eranya sudah digital, segala macam bentuk informasi dari dunia luar sana bisa kita diskusikan di dalam organisasi kita. Terima kasih, itu yang saya sampaikan di dalam modul penyelesaian masalah di dalam organisasi dengan menggunakan creative thinking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.